Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hanafi, guru PAI SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Kali ini bermaksud membuat video untuk pembelajaran online siswa-siswi SMK Negeri 2 Tangerang Selatan. Wabil khusus kali ini untuk kelas 10. Dalam video kali ini akan dibahas tentang satu judul, yakni strategi baginda Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah atau periode Madinah. Pertama-tama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, guru-guru kita, orang tua kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita, handai tolan kita, dan umumnya negeri yang kita cintai ini segera dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang kita kenal hari ini dengan sebutan virus corona atau coronavirus. Yang pertama, beberapa poin yang ingin Bapak sampaikan dalam video kali ini terkait dengan bagaimana strategi baginda Rasulullah SAW dalam berdakwah dalam periode kedua atau periode Madinah. Setelah baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdakwah meneguhkan akidah manusia, membangun akidah manusia yang benar di kota Mekah, maka tiba saatnya setelah 13 tahun lamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berhijrah atau melakukan perjalanan pindah dari Mekah ke kota Yastrib atau yang kita kenal hari ini dengan sebutan kota Madinah Al-Munawwarah. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Yastrib atau Madinah Al-Munawwarah, maka setelah sampainya di kota Madinah ada beberapa strategi yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwahnya agar supaya diterima oleh seluruh kalangan masyarakat di kota Madinah. Karena Madinah pada saat itu tidaklah satu agama, akan tetapi lebih bermacam ragamnya, banyak akidah, banyak keyakinan daripada masyarakat di kota Madinah. Berhijrahnya baginda Rasulullah SAW, tahun hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ini juga kelak nanti menjadi patokan daripada dibentuknya kalender Hijriah atau tahun Hijriah. Nah, tahun pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ini disebut dengan tahun pertama Hijriah dan seterusnya. Pada periode atau tahun pertama baginda Rasulullah SAW, mula-mula strategi yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah adalah mempersaudarakan terlebih dahulu dua suku yang berbeda yang kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapa kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin itu adalah kaum atau orang-orang yang beriman yang mengikuti baginda Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Sahabat-sahabat yang ikut serta berhijrah dengan Rasul itulah yang disebut dengan kaum Muhajirin. Sementara
orang Madinah asli, orang-orang yang beriman di kota Madinah itu disebut dengan kaum Ansor. Orang atau penduduk asli Madinah itu adalah yang dikenal dengan kaum Ansor. Setelah dia disatukan dua suku ini dalam ikatan persaudaraan satu akidah yang dibingkai dengan akidah Islam, maka strategi selanjutnya adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradabannya lewat masjid. Dibangunlah satu masjid yang kita kenal dengan hari ini Masjid Al-Madinah, Masjid An-Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah, yang sekaligus pada saat itu menjadi rumah atau tempat tinggal baginda Rasulullah SAW. Kemudian setelah dibangun masjid, maka masjid ini menjadi sentral daripada kegiatan dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Mulai daripada kegiatan dakwah, kemudian kegiatan politik, kemudian kegiatan membangun negara, strategi perang, itu semua kemudian dibahas dan disentralkan di masjid yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Itu strategi yang kedua. Selanjutnya ada beberapa strategi lagi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Rasul SAW membangun pusat perekonomian. Ekonomi menjadi satu pusat peradaban, menjadi satu poin penting yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun ekonomi menjadi salah satu sentral yang dibahas di dalam Islam. Bagaimana hukum banyak sekali terlahir dalam ekonomi atau perniagaan. Rasul SAW membangun pasar tidak jauh daripada masjid, yang dimana lewat pasar inilah para sahabat yang hadir, yang datang dari kota Mekah, yang memang tadinya itu adalah ahlinya mereka itu berdagang. Mereka kerjaannya memang sudah menjadi pedagang dari kota Mekah. Maka dengan dibangunnya pasar di kota Madinah ini, maka mereka bisa mandiri, tidak lagi bergantung kepada penduduk atau sahabat-sahabat Ansor dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian Rasul SAW juga di samping membangun masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, juga membangun pasar sebagai pusat perekonomian pada saat itu, juga membentuk satu aturan negara. Aturan negara yang kita kenal dengan sebutan Piagam Madinah. Nah, lewat Piagam Madinah inilah seluruh aturan, tertuangkan aturan-aturan hidup bermasyarakat, berpolitik, bersosial dalam di kota Madinah pada saat itu, antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan suku-suku yang lainnya, itu tertuangkan dalam Piagam Madinah ini, yang antara lain isinya adalah antara menjamin keamanan, menjamin kebebasan beragama di antara penduduk Madinah, baik pada saat itu ada yang Muslim maupun pada saat itu ada yang masih Yahudi, masih Nasrani dan lain sebagainya. Di lewat Piagam Madinah ini dijamin bagaimana kebebasan beragamanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga lewat Piagam Madinah ini Rasul menjamin keamanan daripada seluruh warga rakyat Madinah pada saat itu. Bila mana ada peperangan, ada yang menyerang salah satu daripada suku di Madinah, maka semua orang Madinah wajib membantunya, walaupun mereka berbeda suku, berbeda agama, atau berbeda keyakinan atau akidahnya. Inilah hebatnya baginda Rasulullah SAW membangun satu negara Islam yang berlandaskan daripada Al-Quran dan
hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lain lagi, strategi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana membangun pondasi-pondasi daripada negara Islam yang kelak dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin atau para sahabat yang 4 yang menjadi khalifah, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beberapa khalifah setelahnya yang kita sebutlah ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan lain sebagainya, yang dasar agamanya, yang dasar negaranya itu ditancapkan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat 10 tahun beliau berdakwah atau mengemban amanah sebagai kerasulannya di kota Madinah. Sekaligus di Madinah ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi utusan Allah sebagai rasul, pimpinan agama, namun lebih daripada itu beliau menjadi pimpinan negara yang kelak akan menguasai separuh daripada bumi yang kita cinta ini. Demikian itu menjadi poin per poin bab bagaimana strategi baginda Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah. Apa yang menjadi tugas kalian adalah yang pertama, silakan simak benar-benar video ini dan dirangkum poin per poin yang terdapat dalam video ini. Yang kedua, setelah kalian menganalisa daripada video ini, silakan berikan pandangan Anda. Bagaimana pandangan atau pendapat Anda terkait dengan Islam di Indonesia, juga Islam di Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW lewat piagam Madinahnya. Apakah ada perbedaan? Apakah ada hal-hal yang sama dengan Islam kita hari ini? Dan bagaimana pandangan kalian? Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita tetap semangat belajar untuk meraih masa depan kita dan cita-cita kita yang kita nantikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.